Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas model transportasi metode FAM. Ayo, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Metode FAM salah satu dari berbagai metode yang sering digunakan dalam mencari nilai minimum dalam proses pengiriman barang. Jadi prinsip dari metode FAM adalah meminimumkan dengan cara penalti karena tidak menggunakan jaringan termurah. Kemudian mencari cost itu dihitung dari selisih dua biaya terkecil pada setiap baris dan kolom. Kemudian pilih baris dan kolom yang memiliki nilai cost terbesar, kemudian alokasikan sebanyak mungkin ke sel dengan biaya termurah sesuai dengan suplai dan permintaannya. Seperti itu ya, itu prinsip-prinsipnya. Sekarang kita lakukan contohnya. Lihat pada tabel transportasi berikut ini. Nah, di sini seperti metode-metode sebelumnya, ini merupakan biaya-biaya pengiriman. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari nilai yang akan kita penalti. Jadi caranya adalah dari selisih dua biaya terkecil pada setiap baris dan kolom. Jadi kita perhatikan kolom pertama dulu yang kita selesaikan. Kolom pertama di situ dua biaya terkecilnya adalah 3 dan 8. Jadi selisih itu adalah 8 dikurang 3 sama dengan 5. Kolom kedua nilai terkecilnya adalah 9 dan 5, jadi 9 dikurang 5 sama dengan 4. Kemudian kolom ketiga itu adalah 6 dan 10, jadi 10 dikurang 6 sama dengan 4. Selesai kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Sekarang kita lakukan pada baris pertama, itu adalah nilai terkecilnya 6 dan 5. Nah, jadi 6 dikurang 5, 1. Pada baris kedua, 12 dikurang 10. Pada baris ketiga, 9 dikurang 3. Selesai. Akhirnya kita sudah memperoleh setiap baris dan kolom. Nah, kemudian kita tentukan nilai cost terbesar. Dan kemudian nanti kita akan mencari dari cost terbesar berapa biaya yang termurah. Jadi cost terbesar di situ adalah 6. Nah, dari baris 6 kita akan melihat biaya termurahnya itu adalah 3. Seperti itu ya. Nah, setelah itu kita akan mengirim barang dari pabrik C ke lokasi yang pertama. Nah, kita kirim 80. Dan di kota pertama itu adalah 150. Nah, sedangkan supply di C itu hanya 80. Nah, kita kirim jumlahnya 80. Dia masih memiliki kekurangan sebesar 70. Nah, kemudian pada baris ketiga itu kolom kedua dan kolom ketiganya itu rute yang tidak perlu kita hitung lagi karena dia sudah habis persediaannya, atau artinya si pabrik C tidak akan mungkin mengirim ke lokasi kedua dan lokasi ketiga. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama seperti pada sebelumnya. Nah, pilihan-pilihan pengiriman itu hanya tinggal pada kolom dan baris ini. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama, yaitu mencari selisih setiap baris dan kolom dari dua nilai terkecil. Jadi kita buat aja, ini berarti 15 dikurang 8, kemudian 10 dikurang 5, 12 dikurang 6, nah kemudian 6 dikurang 5, dan 12 dikurang 10. Kita akan mencari nilai terbesarnya ada di mana. Nah, perhatikan nilai terbesar itu adalah 7. Nah, 7 kita lihat di kolom itu ada biaya terkecil di mana. Nah, biaya terkecil itu ada 8. Jadi, lokasi pertama akan mendapatkan barang dari pabrik yang A.
Jadi pabrik A mengirim kekurangan untuk permintaan di lokasi pertama. Nah, kekurangannya adalah 70, jadi dia mengirim sebanyak 70. Selesai, permintaan kota pertama sudah terpenuhi. Sekarang kita akan memenuhi permintaan kota berikutnya. Untuk memenuhi permintaan pada kota-kota berikutnya, sekarang pilihan biaya-biaya pengiriman hanya pada kolom ini. Nah, jadi kita lakukan seperti yang sebelumnya. Jadi 10 dikurang 5, selisihnya adalah 5. 12 dikurang 6 adalah 6. 6 dikurang 5 adalah 1. 12 dikurang 10 adalah 2. Nah, kemudian kita sama menentukan nilai terbesarnya. Nilai terbesar adalah 6. Kemudian di kolom itu kita perhatikan biaya termurah. Nah, biaya termurah adalah 6. Jadi, sisa dari pabrik yang A kita akan kirim ke lokasi ketiga. Sehingga supply pada A sudah habis. Nah, kemudian kita akan melihat kemana lagi kita akan mengirim barang. Nah, biaya-biaya pengiriman hanya tinggal ini pilihannya. Jadi kita akan melihat biaya terkecil itu berapa. Nah, di situ dulu yang akan kita kirim dengan jumlah yang maksimal. Jadi kita kirim, permintaan di kota kedua adalah 70, jadi kita kirim 70. Nah, kemudian sisanya baru kita alokasikan ke lokasi yang ketiga. Jadi sisanya adalah 10. Nah, dengan ini semua permintaan habis dan barang juga sudah habis. Sehingga kita akan bisa mencari nilai minimum dalam biaya pengiriman. Jadi cara selanjutnya adalah kita mengalihkan setiap barang dengan biaya pengirimannya. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya ya, metode-metode yang lain. Jadi jumlah barang dikalikan biaya, semua dijumlahkan, dan hasilnya adalah 1920. Nah, solusi yang kita peroleh itu masih merupakan solusi awal. Akan tetapi, dibandingkan dengan metode-metode transportasi yang lainnya, metode FAM ini lebih baik dan mendekati kondisi yang optimal. Seperti itu, selesai ya. Semoga metode FAM ini mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum.